Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Beberapa hari yang lalu sedang viral di sosial media di mana Deddy Corbuzier sedang ngebahas Timothy Ronald. Intinya mereka berdua ini dibanding-bandingkan. Deddy Corbuzier spesial bikin video tentang Timothy Ronald. Mereka bahas tentang kekayaan, siapa yang paling kaya, siapa yang paling sukses, dan lain sebagainya. Menurut saya ini menarik untuk dibahas. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa konten-konten Timothy Ronald ini kontroversial? Apa alasannya? Kenapa banyak hatersnya? Kenapa banyak yang gak suka? Dan lain sebagainya. Sama Deddy Corbuzier juga seperti itu ya. Banyak juga kok ya hater daripada Deddy Corbuzier. Walaupun Deddy Corbuzier mualaf, tetap punya haters. Nah, yang jadi pertanyaan, secara antropologi, kenapa konten-konten Timothy Ronald ini, mohon maaf, agak sedikit songong ya, angkuh gitu, arogan gitu saya melihatnya. Jadi kita akan melihat dari sudut pandang antropologi ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak menyalahkan Timothy Ronald ya, tapi saya hanya menganalisis fenomena menarik. Jadi kita akan mengambil dari sudut pandang antropologi. Secara antropologi, orang Indonesia itu adalah orang yang ramah dan menghindari konflik. Walaupun ramahnya itu fake ya, walaupun ramahnya itu hanya ya sekitar basa-basi doang, tapi pada faktanya kita tidak ramah. Apa buktinya? Buktinya netizen paling tidak sopan di dunia itu adalah netizen Indonesia. Bagaimana mungkin kita di dunia nyata dikatakan ramah, tapi di media sosial kita itu sangat barbar. Itu sebenarnya fake. Tapi ya, oke lah. Ya, biasanya orang-orang framing bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang ramah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Indonesia itu ramah? Apa alasannya? Karena orang Indonesia itu sangat menghindari yang namanya konflik. Yup, orang Indonesia sangat tidak suka berkonflik. Itulah alasannya kenapa di Indonesia itu banyak polisi tidur. Kenapa banyak polisi tidur di Indonesia? Itu sebenarnya karena kita nggak suka berkonflik. Karena ada motor kenceng, kita tidak suka menegur. Sehingga kita bikin polisi tidur. Kalau ada mobil yang ngebut-ngebutan, kita nggak suka negor. Nggak mau belak-belakan. Makanya kita bikin yang namanya polisi tidur. Kemudian rencong orang Indonesia itu selalu di belakang. Kenapa nggak selalu di depan? Kalau orang-orang luar kan, kalau bawa pedang itu ya orang-orang barat itu di depan. Kalau orang Indonesia di belakang. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sebenarnya nggak terlalu suka belak-belakan. Ya, bukan suka main belakang ya, tapi kita selalu menghindari yang namanya konflik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Indonesia itu sangat menghindari yang namanya konflik? Berdasarkan antropologi, karena kondisi geografis, kondisi alam. Jadi kondisi alam Indonesia itu dari dulu sampai sekarang ini sangat-sangat subur ya. Apa-apa kita dapat mudah. Jadi nggak usah konflik. Mendapatkan sumber daya alam juga kita mudah. Nggak usah konflik. Misalnya nih, kita memperebutkan suatu tanah misalnya. Ngapain kan tanah banyak? Zaman dulu kan tanahnya banyak ya. Kemudian memperebutkan sumber daya alam, misalnya memperebutkan pasir misalnya. Ngapain memperebutkan pasir? Kan pasir di sana banyak. Memperebutkan air misalnya. Ngapain memperebutkan air? Kan banyak. Memperebutkan makanan misalnya. Ngapain memperebutkan makanan? Kan makanan berlimpah. Daerah kita kan daerah subtropis. Jadi karena kondisi geografis seperti ini, sehingga kita tidak suka yang namanya berkonflik. Dan ini yang menjadikan orang Indonesia itu menjadi orang yang gak enakan. Termasuk saya juga. Saya orang yang gak enakan. Semua ini tadi apa? Karena apa? Karena kondisi geografis. Beda dengan kalau kita bandingkan dengan orang Timur Tengah. Kenapa orang Timur Tengah itu sangat suka perang, konflik dan sebagainya? Kenapa? Karena kondisi geografis di sana sangat ekstrim. Untuk memperebutkan satu sumber daya alam, sumur sekalipun mereka harus butuh yang namanya taruhan nyawa, perang-perangan, bunuh-bunuhan untuk memperebutkan satu sumur. Sementara di Indonesia tidak butuh seperti itu. Ya, kita hanya butuh butuh
kemauan sedikit kita dapat sumur kok banyak di mana-mana, ada sumur, sungai dan lain sebagainya ya. Jadi itu alasannya kenapa orang Indonesia itu tidak suka yang namanya berkonflik, sehingga kita itu sebenarnya orang yang ramah, katanya ya, orang yang ramah. Namun ya, kalau misalnya ada seorang YouTuber bernama Timothy Ronald atau seorang triliuner katanya ya, katanya, saya nggak tahu pastinya apa enggak, karena dia nggak pernah menunjukkan KHP-nya berapa ya, laporan keuangan pribadinya saya nggak tahu ya, tapi katanya dia adalah seorang triliuner. Ketika dia bikin konten yang mohon maaf ya agak sedikit songong, kemudian agak sedikit arogan gitu, sehingga ini cepat viral dan disengaja. Jadi sebenarnya konten seperti ini disengaja oleh Timothy Ronald. Dari mana dia dapat ide? Ya karena dia mempelajari dong. Dia mempelajari karakter orang Indonesia seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kalau dia mau mengedukasi itu dengan ramah, lembut dan lain sebagainya, nggak bakalan viral, nggak bakalan naik ya, nggak bakalan ditonton sama orang. Justru awalnya banyak penonton Timothy Ronald itu menonton videonya karena apa? Karena pengen menghujat ya. Awalnya seperti itu. Saya juga termasuk kok ya. Dulu saya pernah bikin video tentang Timothy Ronald. Ya, saya mengatakan bahwa orang kaya yang sebenarnya itu orang kaya yang beneran gitu, punya duit ratusan triliun atau ribuan triliun. Mereka nggak pernah mengatakan dirinya kaya. Bahkan mereka ngumpet, sembunyi atau malu kalau dikatakan orang kaya. Ya, itu sebenarnya orang kaya yang sebenarnya ya. Tapi menurut saya Timothy Ronald ini bikin konten seperti itu hanya untuk menarik atensi. Jadi inti daripada Timothy Ronald ini untuk menarik atensi daripada masyarakat. Netizen Indonesia itu adalah netizen yang tidak suka konflik, netizen yang ramah, netizen yang pengennya konten-konten yang baik seperti konten saya ini ya. Nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah ngomong tolol, goblok dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba ada YouTuber ya bikin konten edukasi tapi menggunakan kata-kata kotor, misalnya goblok, tolol dan lain sebagainya. Dan ini menyedot perhatian. Tujuan daripada Timothy Ronald ini untuk menarik atensi. Jadi yang paling utama itu sebenarnya atensi, perhatian. Ya. Dalam kurung caper, bukan caper lebay alay bukan ya, tapi caper dalam artian untuk mengedukasi. Saya yakin Timothy Ronald ini adalah orang baik, tapi dia menggunakan cara atau berakting ya. Sebenarnya kita juga sebagai konten kreator berakting, sebenarnya kita di media sosial kita tuh sebenarnya berakting. Ya, saya harus jujur. Belum tentu kita seperti di sosial media itu sama seperti kehidupan nyata. Belum tentu. Timothy Ronald itu di kehidupan nyata nggak seperti itu. Enggak, dia orangnya biasa aja gitu. Biasa seperti orang manusia biasa. Tapi kalau di media sosial dia berakting jadi apa? Jadi orang yang menyebalkan. Tapi apa? Tapi mengedukasi. Tapi apa? Tapi yang dikatakannya kadang banyak benarnya juga. Kenapa dia melakukan seperti itu? Untuk memotivasi ya, untuk menyadarkan orang-orang Indonesia. Ya, saya akui bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang paling santai sedunia, orang yang paling santuy, yang paling malas berpikir. Kenapa orang Indonesia itu malas berpikir? Karena semuanya sudah disediakan oleh alam. Kita nggak butuh IQ 150 gitu untuk menyelesaikan tantangan alam. Di mana-mana banyak makanan, tanah subur, ya di mana-mana banyak kelapa, banyak makanan, banyak ya, tanpa ditanam juga subur ya, tanahnya subur. Itu yang mempengaruhi kenapa kita tidak terlalu butuh effort yang luar biasa untuk menghadapi tantangan alam. Sementara kalau di Eropa kita bandingkan ya, orang Eropa itu kan masih menghadapi yang namanya musim salju, musim semi, musim dingin, musim kemarau dan sebagainya. Jadi ada berbagai banyak tantangan sehingga mereka dipaksa untuk berpikir menggunakan SDM mereka. Dan itu yang menjadikan Eropa maju. Sementara orang Indonesia itu enggak. Jadi secara antropologi ini sebenarnya menyimpang ya. Konten-konten arogan itu sebenarnya nggak cocok
ya buat orang Indonesia, tapi sengaja diambil oleh Timothy Ronald untuk mencari perhatian, atensi. Itu yang paling utama. Jadi di media sosial itu ya, kalau saya perhatikan, jangankan di media sosial ya, di dunia majalah, koran, atau dunia media lah, media cetak atau media massa, kalau kita menarik perhatian, baik itu positif atau negatif, kita akan cepat viral. Kita akan banyak follower. Sama seperti Vicky Prasetyo misalnya. Dulu viral karena apa? Karena berita negatif kan. Ada banyak kok artis-artis Indonesia viral karena berita negatif. Nikita Mirzani misalnya. Ada banyak ya. Ada banyak artis-artis Indonesia itu viral karena apa? Karena berita negatif. Jadi nggak hanya orang Indonesia ya. Mayoritas manusia seperti itu ya. Dia lebih tertarik pada sesuatu hal yang beda. Timothy Ronald melihat bahwa ketika kita memotivasi anak-anak Indonesia dengan ramah, dengan baik, dengan santun seperti saya, ya seperti apa yang saya lakukan, maka tidak akan diperhatikan, nggak bakal digubris. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan ya tindakan-tindakan yang seperti itu untuk mengambil attention ya, mencari attention. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, antara Deddy Corbuzier dengan Timothy Ronald, siapa yang lebih kaya? Menurut saya itu nggak penting ya siapa mereka lebih kaya, karena menurut saya itu uang itu adalah konsekuensi daripada nilai kita, nilai diri kita. Itu konsekuensinya ya. Sama seperti rapot misalnya, atau nilai kita di sekolah gitu. Ya kalau misalnya murni ya, kalau sekarang kan kita perhatikan nggak terlalu murni amat ya nilai kita di sekolah. Kalau itu murni, jumlah uang kita di rekening itu sama seperti nilai kita di sekolah atau nilai rapot kita. Ya, itu adalah konsekuensi karena kita bernilai, sehingga apa? Sehingga kita punya banyak duit. Ya, kalau kita tidak bernilai, kita nggak bakal punya banyak duit ya. Jadi siapa yang lebih kaya di antara keduanya? Sekali lagi saya katakan itu nggak penting banget. Ya, toh juga mereka udah kaya raya kok. Mereka nggak perlu dibanding-bandingkan. Lebih baik ya menurut saya, ya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier. Lebih baik bandingkan dengan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, apakah yang kita lakukan sudah baik atau tidak. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Ya, itu sangat tidak bagus. Dan menurut saya Timothy Ronald ini sangat-sangat cerdas ya. Sangat cerdas, walaupun dia sering dikata-katain, menurut saya itu dia orang yang sangat cerdas. Tidak pernah dia sekalipun ya memenjarakan hatersnya gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Deddy Corbuzier masih pernah ya, bukan memenjarakan, masih pernah menegur hatersnya. Tapi saya melihat Timothy Ronald itu enggak ya. Timothy Ronald itu ya ibarat pejabat itu sama seperti Pak Ahok. Raymond Chin itu sama seperti Pak Anies. Itu ya yang perlu saya katakan di video ini. Next saya akan bahas apa. Dan by the way ya, saya akan membahas antropologi di channel ini khusus bahas tentang antropologi ya. Oke, di antara sahabat yang tervideo kalau misalnya tertarik mau ngajukan topik apa yang saya bahas, silakan tulis di komentar ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menonton dan memahami. Saya Rekono, salam rasional.